Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nazira. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu tentang IP address dan subnetting. Langsung saja yuk kita ke pembahasan. IP address itu mempunyai dua versi, ada versi 4 sama versi 6. Yang kita akan belajar itu adalah versi 4. Nah, versi 4 ini mempunyai 32 bit dan 4 oktet. Oktet itu kayak x titik x titik x titik x. Nah, jadi setiap x ini tuh mempunyai angka dari 0 sampai 255. Nah, semisal angkanya itu nggak ada dalam range ini, itu nggak bisa. Jadi kayak misalkan negatif 1 atau angka 256. Nah, misalkan saya masukin angkanya itu 192.168 titik 1.1/24. Nah, di slash 24 ini termasuk prefix. Nah, apa itu prefix? Jadi prefix itu ada total IP yang bisa digunakan. Nah, di dalam subnetting juga kita akan belajar tentang total IP, terus ada subnet max, ada IP network, ada IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang total IP dulu. Nah, sekarang kita akan mencari IP dari kita akan mencari total IP dari IP 192.168.1.1/24. Nah, biasanya kan kita pakai cara biner, sekarang kita akan pakai cara mudahnya, yaitu 32 dikurang prefix. Nah, 32 ini dari mana? 32 dari 32 bit. Nah, prefix ini kita masukin slash. Jadi kita bisa tulis 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, dari sini kita masukin 2 pangkat x. Nah, si x ini tuh kita masukin 8 ini. Jadi 2 pangkat 8. Kenapa harus 2? Karena emang udah mutlak dari sananya caranya begitu. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 8. Hasilnya 256. Sekarang kita akan coba cari subnet max. Nah, subnet max itu sama kayak prefix, jadi mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, biasanya konfigurasinya itu kalau Cisco pakai subnetting, kalau Winbox pakai prefix, kalau Windows pakai subnetting. Nah, kalau subnet max itu ini kan dari range dari 255. Nah, itu bisa kita tulis 256 dikurangi hasilnya 256 ini, dan hasilnya jadi 0. Jadi hasil subnet max-nya ini tuh 0. Nah, sekarang kita akan cari IP network. Jadi bisa dikatakan IP network itu IP awal. Jadi kita bisa tulis 0. Nah, kita bisa cari untuk selanjutnya IP broadcast. IP broadcast. Nah, IP broadcast itu juga adalah IP akhir. Jadi kita tulis 256, terus rumusnya itu dikurangi 1.
Jadi hasilnya 255. Nah, untuk yang terakhir ada IP range. Kita tulis di sini IP range. Ini IP range itu IP setelah network dan sebelum broadcast. Ini bisa ditulis range-nya itu 1 sampai 254. Kenapa 1 sampai 254? Karena sesudah 0 itu 1 dan sebelum 255 itu 254. Jadi ini adalah contoh penjelasan saya tentang total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Sekarang kita akan ke contoh soal. Kita tulis dulu IP-nya 172.168.5.1/26. Kita akan cari total IP-nya dulu. Total IP. Nah, tadi kan cara cari total IP itu 32 dikurangi prefix. 32 dari bit dikurangi prefixnya itu 26 dari /26. Nah, hasilnya itu 6. Kita masukin ke 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi ini hasil dari total IP. Kita akan ke subnet max. Nah, untuk subnet max kita bisa tulis 256 dikurangi 64 dari hasil total IP. Hasilnya itu 192. Nah, ini hasil untuk subnet max. Kita cari IP network. Nah, untuk IP network ini yaitu IP awal, jadi kita tulis 0. Nah, kita tulis lagi, sekarang cari IP broadcast. Untuk IP broadcast itu kita bisa ambil dari 64 dari hasil total IP 64 dikurangi 1. Jadi kalian tinggal ngurangin 1 aja, hasilnya 63. Ya udah 3. Nah, yang terakhir ada IP range. Nah, IP range ini kita kan tinggal nambahin 1 sama ngurangin 1. Kita tambahin dari IP network itu di 1 sampai tinggal dikurangi 63 kurang 1 yaitu 62. Jadi range-nya segini. Jadi ini udah selesai cara penyelesaian soal tentang IP tersebut. Nah, sekarang kita akan ke soal selanjutnya dengan IP 10, tik 10, tik 10, tik 50, /27. Kita akan cari total IP-nya dulu. IP. Nah, total IP itu kita bisa tulis 22 dikurangi prefixnya itu 27 sama dengan 5. Kita bisa masukin 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini hasil dari total IP. Kita ke subnet max. Nah, jadi subnet max itu 256 dikurangi hasil total IP itu 32 sama dengan 224. Kita bisa konfigurasi jadi 55 55 55
1.224. Ini contohnya. Jadi sekarang kita bisa cari IP network. Karena IP network itu awal, jadi kita bisa tulis 0. Kita ke IP broadcast. Nah, IP broadcast itu 32 dikurangi 1 dengan 31. Nah, IP range yang terakhir kita bisa ngambil dari sini sampai sini. Ambil setelah 0 itu 1, sebelum 31 itu 30. Ini IP range. Tapi karena si 50 ini tidak ada dalam range ini 1 sampai 30, kita bisa tambah blok subnet. Caranya gimana? Kita bisa masukkan 32 ditambah 32. Dari mana 32 ini? Yang satu dari sini, dari hasil IP. Nah, yang satu lagi dari 32 bit. Kita bisa hasilin yaitu 64. Nah, si 64 ini kita bisa kurangin 64 kurang 1, hasilnya 63. Nah, jadi bisa kita tulis 32 sampai 63. Nah, sekarang 50 ini sudah masuk dalam range 32 dan 64. Jadi ini termasuk blok subnet. Nah, sekarang kita akan coba ganti si 50 ini menjadi 70. Nah, karena si 70 ini tidak termasuk dalam range 32 sampai 63, jadi kita bisa cari dengan cara seperti ini. Kita bisa hitung dulu. 64 tambah 32 sama dengan 96. Nah, 96 ini kita kurang 1 sama dengan 95. Ini kita bisa tulis si 64 sampai 95. Jadi ini hasil IP range-nya. Karena si 70 udah termasuk dalam range tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang IP. IP itu terbagi menjadi dua, ada IP public sama IP private. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IP public. Nah, jadi IP public itu bisa diakses semua orang dan dimanapun. Jadi aksesnya itu terbuka. Nah, contohnya ada Facebook, dengan IP 10.10.10. Nah, contoh lainnya ada Google dengan IP 8.8. Nah, ini contoh IP public. Kita akan ke IP private. Nah, untuk IP private itu tidak bisa diakses sembarangan. Jadi cuma bisa satu device dan nggak bisa di mana aja gitu. Jadi cuma satu pengguna dan tidak sembarangan.
maksudnya tidak sembarangan itu tidak semua orang bisa mengakses. Contohnya itu dengan IP 192.168.1.1. Ini contohnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang switch dan router. Jadi yang akan saya jelaskan sekarang adalah switch. Switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Satu blok subnet. Nah, gimana sih gambarannya? Jadi sekarang saya akan menggambarkan ini switch. Ini PC1, PC2, PC3. Nah, ini gambaran kabelnya UTP atau STP. Nah, kita masukkan dulu IP-nya. Yang di sini saya pakai 168.1.1. Nah, ini 1.2. Ini 1.3. Dan sekarang saya akan pakai /27. Tulis dulu 1.0/27. /27 ini bisa memakai 32 IP yang bisa dipakai. Nah, jadi gini gambarannya. Jadi misalnya kita mau kirim data dari PC1 ke PC2 bisa, karena si blok subnetnya ini sama mereka. Jadi nanti dia akan ngirim ke sini ke switch, dia bakal ngirim ke PC2 karena nanti IP-nya dia ngetik 1.2. Nah, connect ke yang ini, jadi nanti bakal diterima sama yang ini. Nah, gitu buat switch. Jadi dalam satu blok subnet, jadi harus sama blok subnetnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang router. Ini switch, kita router. Nah, jadi kalau router itu menghubungkan device-device yang blok subnetnya berbeda. Jadi kalau ada yang beda itu bisa dihubungkan dengan router. Subnet berbeda. Nah, kita akan gambarkan seperti switch tadi. Pengertiannya saya hapus dulu. Kita akan gambarkan di sini switch dulu. Ke sini PC2, PC1, PC3. Nah, di sini saya gambarin router gini, misal. Nah, ke atasnya itu kita gambarin PC4. Nah, sekarang saya akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Yang ini kita pakai 1.1, yang ini 1.2. Kayak tadi yang switch, saya gambarkan lagi. Ini 1.3. Nah, kalau yang ini kita ganti blok subnetnya di 1.70. Nah, karena 1.70 ini udah beda blok subnet, jadi gak bisa ngirim harusnya. Karena ada router, jadi bisa nanti di router kita bisa masukin si blok subnet yang ini sama yang ini, jadi bisa kehubung. Nanti kita akan prakteknya di Cisco. Untuk sekarang router dan switch kayak gini gambarannya, kita langsung saja ke praktek. Nah, sekarang saya akan coba praktek switch. Kita klik yang switch, pilih yang ini. Nah, kita ke end device.
PC. Aku bakal pakai 2 aja. Nah, sekarang kita sambungin dulu pakai yang auto. Dari PC ke switch. Dari PC ke switch. Nah, rapiin dulu bentar. Nah, udah ini kita masukin dulu IP, kita klik 2 kali. Desktop ke IP configuration. Kita masukin IP address-nya. Aku bakal masukin 10.10.10.2 aja. Nah, subnet max-nya aku masukin 255.255.254. Nah, udah kayak gini, kita langsung X aja ke PC yang kedua, sama kayak tadi, masukin IP-nya 10.10.10.3. Nah, subnet max-nya kita masukin lagi sama kayak tadi. Udah, kita X. Nah, kita coba ini berhasil atau enggak. Kita pakai ping dulu aja, ketik 2 kali. Kita ke command prompt, kita ketik di sini ping 10.10.10. Nah, masukin yang IP komputer lain tadi, yang .3. Bentar. Nah, berhasil. Kita coba kalau dipakai ini kirim. Successful. Nah, buat yang switch pertama ini udah berhasil. Sekarang kita akan bikin switch yang kedua, ruangan kedua. Kita simpan lagi komputernya, pakai 3 PC aja. Nah, masukin switchnya lagi. Jadi sekarang kita akan pakai blok subnet yang berbeda. Nah, kita klik 2 kali buat masukin IP desktop, IP config. Kita masukin 10.10.10. Aku masukin 35 karena ini pakai slash 27, yaitu 27 itu cuma bisa IP-nya itu 32. Nah, sekarang kita pakai yang blok subnet yang berbeda. 55 224. Ini masih sama. Nah, kita ke isi yang selanjutnya. 36. Nah, yang terakhir 10.37. 5.224. Nah, selesai semua dimasukkan IP. Kita coba dari komputer ini ke komputer ini. Kita ke command prompt, masukin ping 10.10.10.36. Nah, berhasil. Exit. Kita coba pakai ini ke sini. Sudah sukses. Coba dari yang isi 6 ini ke 7. Sukses juga. Nah, ini udah berhasil buat switch yang kedua. Kita lanjut ke router. Nah, sekarang saya akan praktek menggunakan router agar yang blok subnet ini sama yang ini itu bisa mengirim data. Kita ke network device. Nah, ini tuh router, kita pilih yang ini. Kalian bebas mau yang mana, aku pilih yang ini. Kita sambungin dulu
kita klik 2 kali routernya, ke config, interface yang face Ethernet 0. Nah, kalau yang interface ini, yang FA ini tuh namanya interface. Nah, kalau mau ininya berubah, kita bisa klik on yang ini. On. Udah berubah. Sekarang kita masukin IP si router yang face Ethernet ini. 10.10.10.1 karena ini blok subnetnya tadi segitu. Kita masukin dulu 555 karena ini masih masuk range 1 sampai 32. Nah, kalau yang ini kita klik dulu on-nya, jadi interface-nya ganti ini. Masukin IP-nya, karena ini udah beda blok subnet, udah tidak masuk range dari 1 sampai 32, kita masukin IP si routernya 33. Nah, subnet max-nya segini, kita bisa X. Nah, kita masukin dulu ke si PC-nya dulu si tadi IP routernya. Yang IP ini kita masukin ke blok subnet yang ini, yang 1 sampai 32 ke IP. Nah, ini kita masukinnya di default gateway. Kita masukin 10.10.10.1. Nah, yang juga sama. .10.10.10.1. Nah, kalau yang ini udah beda blok subnet, udah lebih dari range 1 sampai 32. Kita masukin IP-nya yang 33 tadi. 10.10.10.33. Ya, ini juga sama. Dan yang terakhir juga. Nah, kita coba kirim pesan dari yang blok subnet ini ke blok subnet ini, dari kelas ini ke kelas ini. Nah, dari PC yang ini ke PC yang ini. Kita buka dulu ininya, save file. Awal-awal masih gagal, kita coba yang kedua. Successful. Kita delete dulu, kita coba ke yang lain. Kita coba dari PC yang ini ke yang ini. Masih file, kita coba lagi. Udah sukses. Nah, coba kita ke PC yang ini, ke PC yang terakhir. Masih gagal awalnya, kita coba lagi. Udah sukses. Nah, jadi ini dalam konfigurasi switch dan router di Cisco. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang modul 2, yaitu tentang subnetting dan IP address. Maaf bila ada salah kata, saya juga masih belajar. Sampai bertemu lagi di modul ketiga. Bye-bye.